Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini saya sudah berada di sebuah kawasan Ciwidey dan saya berdiri ini di sebuah bukit yang dinamakan Puncak Kagagas ya. Jadi Kagagas itu bahasa Sunda yang artinya takjub atau terpesona ya. Karena dari wilayah ini, tempat saya berdiri ini, kelihatan pemandangan-pemandangan yang sangat indah ya. View hampir 360 derajat rekan-rekan ya. Ini gunung yang tinggi ini dinamakan Gunung Tambak Ruyung rekan-rekan ya. Tetapi yang di sebelahnya itu yang agak jauh itu dinamakan Gunung Patuha ya. Gunung Patuha itu sebetulnya lebih tinggi, cuman kondisi saat ini itu ditutupi oleh awan yang cukup tebal rekan-rekan ya. Kalau masyarakat setempat itu memanggil Gunung Patuha itu dengan Gunung Sepuh ya. Jadi sepuh itu artinya tua, jadi Patua atau Gunung Sepuh. Nanti kita akan membolang di sana rekan-rekan ya. Doakan agar saya berhasil di dalam pembolangan bambu-bambu uniknya ya rekan-rekan di sana ya. Pernahkah Anda melihat jamur alam rekan-rekan? Alhamdulillah ini kita mendapatkan jamur alam yang ada di bawah rumpun bambu ya. Ini di pagi hari ini sudah mekar di bawah pohon bambu ini ya. Jadi untuk para pembolang ini biasanya sudah hafal betul. Alhamdulillah ini jamur alam kesukaan saya rekan-rekan. Ini kalau masaknya itu tidak usah macam-macam, tidak usah pakai penyedap masakan, cukup hanya sedikit garam, bawang merah dan bawang daun ya. Nah seperti ini rekan-rekan. Ini rasanya maknyus rekan-rekan. Berani ngadu dengan jamur-jamur yang ada buatan-buatan di pasar ya. Karena ini sifatnya alam, akan lebih gurih. Mantap rekan-rekan. Biasanya di musim hujan ini nanti mudah-mudahan kita membolang bambu juga biasanya suka ada lagi muncul ya. Kita lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebelum pembolangan pagi hari ini kita mampir dulu, kebetulan ada tahu Sumedang rekan-rekan ya, sangat mengasihkan. Dan ini juga ada pisang molen, masih panas rekan-rekan, karena di wilayah ini cuacanya sangat dingin. Tidak ada salahnya kita juga pesen nasi goreng rekan-rekan. Rasanya tidak salah kalau seandainya nasi goreng dimakan bersama tahu Sumedang ya. Dan tampak tim JBBL sangat menikmati sekali sarapan pagi ini. Ini tahu Sumedangnya masih panas rekan. Ayo kita sarapan dulu supaya kita tidak panik dan tidak galau. 2000 years later. Selamat pagi rekan-rekan. Kali ini di pagi yang agak mendung ya, saya sudah berada di sebuah rumpun bambu. Tidak seperti biasanya, kali ini saya akan membahas soal rebung rekan-rekan ya, tentang rebung ya. Apakah rebung itu termasuk bambu unik? Mari kita ikuti terus penjelasan atau pemaparan dari JBBL Ciwidey. Baik rekan-rekan, bambu itu termasuk pohon yang pertumbuhannya sangat cepat ya. Jadi dalam satu hari satu malam itu dia bisa mencapai
1,5 meter rekan-rekan ya. Jadi mana ada pohon yang kecepatan pertumbuhannya secepat ini ya. Barangkali nomor 1 adalah ya bambu ini ya. Lalu yang dinamakan rebung itu adalah tunas muda yang tumbuh dari rimpang-rimpangnya rekan-rekan ya. Jadi rimpang ini tumbuh tunas seperti ini dinamakan rebung. Dan ini merupakan bahan makanan rekan-rekan ya. Jadi rebung itu bisa diolah menjadi berbagai macam masakan di Nusantara ini ya, dari Sabang sampai Merauke tentu mengenalnya rebung ini ya. Seperti contoh yang pertama itu adalah Anda barangkali kenal dengan lumpia rekan-rekan ya. Jadi bahan isian untuk lumpia itu biasanya menggunakan rebung rekan-rekan. Lalu yang kedua bisa juga untuk dibuat sayur lodeh. Ini sangat terkenal sekali sayur lodeh di Nusantara ini. Lalu di Bengkulu itu ada yang dinamakan lemea ya. Jadi lemea itu adalah rebung yang dicincang lalu dicampur dengan udang atau ikan. Sangat nikmat sekali rekan-rekan ya. Lalu juga bisa juga rebung itu dibikin tepung rekan-rekan ya. Bahkan bisa juga dibekukan ya. Kalau untuk pengiriman jarak jauh. Ada juga rebung itu dibikin keripik, dibikin asinan. Lalu di Jawa juga ada yang dinamakan kelingking ya. Jadi kelingking itu adalah rebung yang terlebih dahulu dikeringkan dulu, nanti dimasaknya itu setelah dicuci atau direndam oleh air. Ini rasanya sangat nikmat karena dimasaknya menggunakan santan dicampur, dan teksturnya itu mirip seperti daging ayam rekan-rekan ya. Apakah itu unik rekan-rekan? Dari mulai pertumbuhannya sampai tadi bagaimana pengolahannya. Memang tidak semua pohon bambu itu bisa diambil rebungnya ya. Seperti contohnya bambu apus atau bambu tali di daerah Jawa Barat itu tidak biasa dipergunakan untuk bahan rebung untuk konsumsi ya, dikarenakan rasanya yang sangat pahit. Pahit ini disebabkan mengandung sianida yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia. Tetapi seperti rebung dari bambu betung atau bambu hitam atau bambu ampel atau bambu Taiwan atau Japanese itu bisa ya. Apalagi kalau rebungnya itu dari bambu kuning ya, itu sangat nikmat sekali. Apakah itu unik rekan-rekan? Selanjutnya ada beberapa khasiat yang diperoleh kalau kita mengkonsumsi rebung. Jadi konon rebung itu dapat mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuh, lalu dapat juga menyehatkan jantung, lalu dapat menurunkan berat badan juga rekan-rekan ya, karena mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Lalu berikutnya juga bisa memperlancar atau menyehatkan pencernaan. Nah itulah rekan-rekan edisi khusus tentang rebung. Ini merupakan edisi spesial. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan di dalam penyajian video ini, karena kami masih belajar dan terus belajar. Oke rekan-rekan, salam serumpun bambu unik Nusantara.